Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada semester ini kita akan berinteraksi dalam mata kuliah kepemimpinan Islam. Pada pertemuan pertama ini saya akan sampaikan tentang pengertian dan urgensi kepemimpinan dan kepemimpinan Islam. Saudara sekalian, kita mulai dulu dari pengertian kepemimpinan. Jadi ini mata kuliah ini kepemimpinan Islam, karena sebelum kepemimpinan Islam itu kan ada teori-teori kepemimpinan umum dulu. Makanya pada berbagai pertemuan mungkin selalu akan dimulai dengan kepemimpinan umumnya dulu, setelah itu kepemimpinan Islamnya. Sekarang kita mulai dari kepemimpinan umum ya. Pengertiannya, kepemimpinan adalah kemampuan seorang atau leader untuk mempengaruhi orang lain sehingga bertingkah laku sebagaimana dikehendaki pemimpin tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh Suryono Sukanto, seorang ahli ilmu sosiologi. Jadi dengan pendekatan sosiologi beliau menyampaikan adalah seorang pemimpin itu adalah kemampuan mempengaruhi orang lain ya, sehingga bertingkah laku sebagaimana dikehendaki pemimpin tersebut. Kemudian pendapat yang selanjutnya disampaikan oleh Bapak Onong Uhyan Effendi yang seorang ahli ilmu komunikasi. Beliau mengatakan kepemimpinan menunjukkan proses kegiatan seseorang dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi, atau mengontrol pikiran dan tingkah laku orang lain. Jadi kepemimpinan ini adalah sebuah proses. Kita tahu proses itu adalah kegiatan yang selalu berlanjut ya, tidak terputus di tengah jalan, dan kalau ada kekurangan diperbaiki, kalau ada kesalahan diperbaiki, ditambahkan dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah kehidupan yang senantiasa berjalan. Itu sebagai sebuah proses. Jadi tidak sesuatu yang ketika gagal langsung putus begitu saja. Ini makna daripada proses. Ya, kegiatan seseorang dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi, atau mengontrol pikiran. Jadi sebenarnya kepemimpinan ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat ya, karena sampai mengontrol pikiran. Seorang pemimpin yang sudah sangat berpengalaman ya, sangat bisa mempengaruhi orang lain, itu luar biasa pengaruhnya. Ada, kita tahu ya, beberapa orang yang rela misalkan bunuh diri berjamaah bareng-bareng karena diinstruksikan oleh pemimpinnya. Kita juga tahu banyak orang yang rela mengorbankan dirinya, meninggalkan keluarganya, sampai kehilangan hartanya ketika melakukan perjuangan, dan perjuangan itu dipimpin atau diyakinkan oleh seseorang. Di negara kita itu ada Bung Tomo, misalkan dengan teriakan Allahu Akbarnya, menggelorkan jihad, orang-orang kemudian rela meninggalkan keluarganya, bahkan sampai kehilangan nyawanya. Kita juga melihat contoh dari Rasulullah ya, pengikut-pengikutnya sangat setia kepada beliau. Oleh beliau itu dipengaruhi pikiran mereka, keimanan mereka, keyakinan mereka, sehingga mereka ketika diajak misalkan berhijrah dari Mekah, meninggalkan segalanya, hartanya semua ditinggalkan. Bahkan ada yang istrinya yang berbeda keyakinan ditinggalkan, dan seterusnya. Itu bagaimana seorang pemimpin itu mampu mempengaruhi atau mengontrol pikiran dan tingkah laku orang lain. Jadi sebenarnya kepemimpinan ini adalah sesuatu yang dahsyat sekali pengaruhnya jika
memang orang itu sudah kemudian mempelajarinya, mempraktekannya, dan bisa menjiwainya sedemikian rupa. Kalau George Terry, ya, seorang ahli manajemen, mengatakan leadership is activity of influence people to shape willingly for group objective. Jadi kata beliau ini, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti kehendak pimpinan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi dalam kepemimpinan itu biasanya yang yang formalnya itu dalam bentuk organisasi. Orang berorganisasi itu karena ada tujuan bersama yang hendak dicapai. Nah, banyak orang-orang yang kemudian bekerja secara sukarela dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Sebenarnya kadang-kadang di dalam organisasi itu ada tujuan si pemimpinnya pribadi, tapi orang itu kemudian bekerja keras sedemikian rupa ingin memuaskan kehendak si pemimpin itu, karena memang dia sudah berkomitmen dengan pemimpinnya itu untuk mencapai, mensukseskan tujuan bersama. Saudara-saudara sekalian, kemudian ada Pak Sudarsono Merto Prawiro, ya. Beliau ini membagi kepemimpinan itu ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah kepemimpinan sebagai suatu profesi. Kepemimpinan sebagai suatu profesi ini biasanya yang terikat dengan jabatan. Misalkan ada direktur bank, ya, dekan di fakultas, rektor di universitas, dan sebagainya. Itu adalah kepemimpinan sebagai suatu profesi. Nah, kepemimpinan yang seperti ini terikat oleh surat tugas, ya, atau surat SK, surat keputusan. Pengikut-pengikutnya pun cenderung menjadi pengikutnya karena memang dia terikat dengan pekerjaannya. Kadang-kadang kalau orangnya sudah selesai dari berdasarkan keputusan tidak sebagai pemimpin lagi, dia kembali lagi menjadi orang biasa. Nah, yang selanjutnya adalah kepemimpinan sebagai suatu seni. Jadi kepemimpinan itu adalah sebagai suatu seni karena dia seperti tadi disebutkan mempengaruhi orang lain. Orang lain itu memiliki watak yang berbeda-beda. Ada yang pemarah, ada yang penyabar, ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, ya. Untuk tidak menyebutkan bodoh, kita harus menyebutnya sebagai kurang cerdas. Kemudian ada yang gerasa-gerusu, ada yang nyantai dan sebagainya. Ada yang pendidikannya tinggi, ada yang pendidikan rendah dan sebagainya. Tetapi ketika orang itu bergabung dalam sebuah organisasi, itu semuanya harus mampu si pemimpin itu mengajak mencapai tujuan bersama dengan bersama-sama bekerja. Ya, nah itu makanya diperlukan seni menghadapi orang yang pemarah harus seperti apa, kepada orang yang lelet misalkan harus seperti apa dan sebagainya supaya dia bekerja. Kepada orang yang terlalu cepat mungkin dia harus bisa mengerem karena biar orang lain tidak terlalu ketinggalan. Ini makanya kepemimpinan sebagai suatu seni. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan sebagai ilmu. Nah, kepemimpinan sebagai ilmu ini sebagaimana yang sedang kita pelajari hari ini, ya. Jadi ada memang pemimpin itu yang sejak awal mungkin dia terlahir memiliki watak kepemimpinan, ya. Tetapi ada orang-orang tertentu sebenarnya kemudian menjadi pemimpin yang hebat itu setelah dia mempelajari bagaimana teori kepemimpinan yang baik, bagaimana mempelajari psikologi sosial dan sebagainya. Kemudian setelah itu dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, ini kepemimpinan sebagai ilmu. Yang selanjutnya ada juga pembagian yang lain, ya, seperti Pak Suryono Sukanto membagi kepemimpinan sebagai kedudukan, yaitu merupakan kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Yang selanjutnya kepemimpinan sebagai proses sosial. Jadi Pak Suryono Sukanto membagi 2, kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai proses sosial. Nah,
Kepemimpinan sebagai proses sosial ini meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat. Ada tindakan-tindakan tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu yang direncanakan dan sebagainya oleh seseorang atau suatu badan sehingga masyarakat itu bergerak. Hari ini misalkan di negara kita sedang dilakukan vaksinasi, vaksinasi massal. Itu kemudian pemimpin negara dan badan-badan negara di bawahnya semuanya itu mengajak masyarakat, menggerakkan masyarakat supaya mau divaksinasi ya, dan menjaga kesehatan lingkungan masyarakatnya. Itu kita lihat sedemikian rupa masifnya kegiatan itu dilakukan. Nah, itu adalah bagaimana tadi sebagai suatu badan melakukan kegiatan sehingga masyarakat bergerak. Kemudian ada lagi pembagian yang lain ya, yang ini masih termasuk kepada bagian dari definisi, yaitu kepemimpinan bersifat resmi atau disebut formal leader, yaitu kepemimpinan yang tersimpul dalam suatu jabatan. Tadi mungkin ini relatif sama dengan kepemimpinan sebagai kedudukan. Kemudian yang selanjutnya setelah formal leader ada informal leader, yaitu kepemimpinan karena pengakuan masyarakat. Nah, karena masyarakat itu mengakui akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan. Nah, ini terutama informal leader ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Misalkan ada ulama ya, ada kiai, tokoh masyarakat dan sebagainya. Itu orang-orang itu tanpa memiliki SK ya, tanpa ada yang melantik dan sebagainya, tapi kemudian masyarakat menganggapnya sebagai pemimpin, sebagai seseorang yang diidolakan, itu karena disebut sebagai informal leader karena pengakuan masyarakat. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita akan melihat definisi kepemimpinan yang Islami ya. Kalau tadi kepemimpinan umum. Nah, kepemimpinan Islami ini ada disampaikan oleh Faiqatul Husna misalkan di dalam jurnal Mishkat, mengatakan kepemimpinan Islami merupakan keseimbangan antara kepemimpinan konsep duniawi maupun konsep ukhrawi, menggapai tujuan hakiki lebih dari sekedar tujuan organisasi yang bersifat sementara, menuntut komitmen tinggi kepada prinsip-prinsip Islam, dan menempatkan tugas kepemimpinan tidak sekedar tugas kemanusiaan yang dipertanggungjawabkan hanya kepada anggota, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini kepemimpinan Islam itu komprehensif ya. Jadi bukan hanya kepemimpinan duniawi saja, tetapi juga konsep ukhrawinya diusahakan, dilaksanakan dan diterapkan ya. Kemudian mencapai tujuannya itu bukan hanya tujuan yang duniawi saja, tetapi tujuan yang lebih tinggi lagi, bukan hanya tujuan sementara yang fana di dunia ini, tetapi menuntut komitmen yang tinggi kepada prinsip-prinsip Islam. Bukan hanya tugas kemanusiaan yang ditanggungjawabkan kepada anggota saja, tetapi juga dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kepemimpinan Islam itu adalah kepemimpinan yang komprehensif. Saudara-saudara sekalian, di dalam konsepsi Islam, kepemimpinan itu sering disebut imamah, ada khilafah, ada imarah ya, dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya sampaikan dua hal saja yang paling populer, yaitu imamah dan khilafah. Kata imamah ya, atau sering juga disebut sebagai pelakunya itu imam, terambil dari kata amma ya ummu, yang berarti menuju, menumpu atau meneladani. Jadi kata imam berasal dari kata amma ya ummu, itu satu akar kata juga dengan kata ummi ya, ibu. Ibu itu selalu menjadi tumpuan bagi anaknya, teladan bagi anaknya. Maka
seorang imam itu adalah, seorang pemimpin itu ya adalah menjadi tujuan dari masyarakat, menumpuk masyarakat. Kalau ada masalah ditumpukkan kepada pemimpin, mencari solusinya dan sebagainya, menjadi teladan. Kemudian kata kepemimpinan Islam yang kedua yang dipakai itu adalah khilafah. Ya. Khilafah itu terambil dari kata khalaf atau khalaf yang berarti mengganti, atau sesuatu yang di belakang adanya dari sesuatu yang lain sebelumnya. Jadi khalaf itu adalah pengganti dari yang sebelumnya. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai suksesor. At-Tabrasi, Imam At-Tabrasi menjelaskan, imam mempunyai makna yang sama dengan kata khalifah. Hanya saja imam digunakan untuk keteladanan karena ia diperoleh dari kata yang mengandung arti depan. Ya, berbeda dengan khalifah yang terambil dari kata belakang. Saudara sekalian, jadi khalifah adalah pengganti nabi ya, sebagai pemimpin jamaah atau kepala negara. Jadi bukan pengganti nabi sebagai nabinya, sebagai Rasulullah, karena Muhammad SAW itu sebagai nabi dan rasul yang terakhir, tetapi sebagai pemimpin jamaah atau kepala negara. Dalam apa? Yaitu dalam menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan fungsi khalifah itu satu, untuk memperbaiki kehidupan umat dengan aturan-aturan yang berdasar Quran dan hadis. Dua, untuk menyebarluaskan pengaruh Islam atau dakwah Islamnya ke seluruh penjuru dunia. Kemudian yang selanjutnya kita akan membicarakan urgensi kepemimpinan. Apa sih pentingnya kepemimpinan itu? Nah, saudara-saudara sekalian, ketika sekumpulan orang berkumpul, sekelompok orang berkumpul memiliki tujuan bersama, maka orang yang berkumpul itu kemudian membentuk organisasi. Ya, organisasi itu sekumpulan orang yang berserikat untuk tujuan bersama. Nah, organisasi ini baru akan kelihatan hidup atau inti dari organisasi itu ketika ada kegiatan administrasi. Administrasi itu yaitu usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Nah, saudara sekalian, kegiatan administrasi itu akan kelihatan ruhnya atau kehidupannya itu jika ada kegiatan yang namanya itu manajemen. Manajemen itu artinya seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses pengorganisasian dan pengawasan sumber daya dengan cara efektif dan efisien. Kita tahu bahwa di dalam manajemen itu kegiatan yang utamanya itu disebut sebagai POAK ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, manajemen itu tidak akan kelihatan jenis kelaminnya atau wujudnya kalau tidak ada kegiatan kepemimpinan. Jadi inti daripada manajemen itu adalah kepemimpinan. Nah, maka kepemimpinan itu adalah kegiatan yang utama dari manajemen, manajemen utama daripada administrasi. Administrasi itu adalah detak jantungnya daripada organisasi. Nah, kepemimpinan itu sendiri memiliki inti ya. Nah, kalau kepemimpinan itu kegiatan yang utamanya intinya kalau menurut ilmu manajemen adalah pengambilan keputusan atau decision making. Jadi ketika ada sebuah rapat, ada banyak pendapat dan sebagainya, kemudian pemimpin mengambil keputusan apa yang akan dilakukan, apa yang akan dianggarkan dan sebagainya. Itu adalah inti dari kegiatan kepemimpinan. Sedangkan menurut ilmu komunikasi, kepemimpinan itu intinya itu adalah communication ya, jadi mengomunikasikan apa yang sudah dilakukan
ketika mengambil keputusan dan sebagainya, itu kemudian dikomunikasikan kepada pihak lain sehingga pihak lain itu mengerti dan mau bekerja dan terpengaruhi. Itu ide daripada kepemimpinan menurut ilmu komunikasi. Untuk menunjukkan bahwa ya urgensi kepemimpinan itu sangat vital ya, kita juga bisa melihat pendapat dari Francis Likert ya. Jadi di dalam manajemen kepemimpinan itu merupakan salah satu variabel dari organisasi. Kata Francis Likert, ada 7 inti variabel organisasi. Yang ke-1, ini yang paling utama, yaitu leadership process, adanya proses kepemimpinan. Jadi di dalam manajemen itu sekali lagi yang paling utamanya adalah leadership process, proses kepemimpinan. Yang kedua adalah the nature of management motivation use, hakikat penggunaan motivasi manajemen. Yang ketiga, the character of communication process, ciri-ciri proses komunikasi. Ya, jadi yang kedua tadi adanya motivasi dari manajemen, bagaimana orang itu mau diorganizing, ya, adanya planning. Jadi kegiatan itu jangan hanya asal berangkat, tapi harus ada perencanaan. Setelah itu orang yang banyak tadi dalam organisasi itu dipecah-pecah. Ada yang kalau dalam kepanitiaan itu ada seksi konsumsi ya, ada seksi akomodasi, ada seksi acara dan sebagainya. Pembagian itu namanya organizing. Yang selanjutnya orang-orang yang sudah dipecah-pecah tadi dalam divisi-divisi tadi itu sesuai dengan perencanaan yang ada, kemudian mengaktualisasikan pekerjaannya. Ya, ada yang mencari dana, ada yang menyusun acara dan seterusnya, itu activating. Setelah itu adalah controlling. Jadi kegiatan yang dilaksanakan itu sudah sesuai nggak dengan rencana, sudah sesuai nggak dengan anggaran dan sebagainya. Itu adanya penggunaan motivasi manajemen. Nah, yang ketiga adalah ciri-ciri proses komunikasi. Ada kegiatan komunikasi yang dilakukan antar divisi itu, ada seperti sepak bola saja ya. Ada yang menjadi tim penyerang, ada yang menjadi tim gelandang, ada yang menjadi pertahanan, back dan sebagainya. Itu harus ada terjadi komunikasi yang bagus sehingga kemudian bisa mengirim bola, mencapai gol dan sebagainya. Kemudian yang keempat, the nature of interaction process, hakikat proses interaksi. Jadi adanya kegiatan yang menunjukkan interaksi di dalam divisi-divisi dan seterusnya. Yang kelima, yaitu the character of decision process, ciri-ciri dari proses pembuatan keputusan. Ya, tadi sebutkan dalam ilmu manajemen inti dari kepemimpinan itu adalah pembuatan keputusan atau decision making. Ya, kalau ini the character of decision process. Yang keenam, yaitu the character of how goals are set and ordered, ciri-ciri mengenai bagaimana cara menciptakan dan mencapai tujuan. Yang ketujuh, the nature of the organizational control process, hakikat proses pengendalian organisasi. Nah, pengendalian organisasi itu kalau dalam bahasa yang singkatnya tadi disebut sebagai controlling ya. Saudara sekalian, kalau barusan sudah kita sampaikan tentang urgensi dari kepemimpinan berdasarkan ilmu-ilmu manajemen dan sebagainya. Sekarang saya akan sampaikan urgensi kepemimpinan dari dalil naklinya atau argumen teksnya ya. Jadi ketika Allah menciptakan Adam, Allah memakai kata khalifah ya, yang sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan. Dengan demikian, persoalan kepemimpinan telah ada sejak penciptaan manusia, masih dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sekali lagi
penting sekali atau urgen sekali masalah kepemimpinan ini. Kata khalifah berarti pengganti atau pemegang otoritas Tuhan di muka bumi. Jadi Tuhan itu memiliki kehendak, memiliki keinginan, tapi Tuhan itu kan gaib. Nah, kehendak atau keinginan Tuhan di muka bumi itu, ya, otoritas Tuhan di muka bumi itu kemudian diwakilkan penggantinya itu, pelaksananya itu yaitu manusia. Oleh karenanya manusia itu sebagai khalifah, ya, sebagai pemegang otoritas Tuhan di muka bumi. Istilah ini dipakai sebagai sebutan bagi pemimpin kaum muslim setelah Rasulullah wafat, seperti untuk para khulafaur rasyidin. Para khalifah ini diyakini memiliki otoritas duniawi dan keagamaan. Kemudian ayat Al-Quran yang dimaksud dalam penjelasan yang sebelumnya, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Di situ sudah sangat populer sekali ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka, ya, para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ini rahasia Allah, bahwa kenapa manusia itu dijadikan di muka bumi sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Karena ternyata mereka memiliki keunggulan, yaitu diberi pemikiran, ya, diberi otak untuk berpikir. Kemudian kalau barusan saya sampaikan dari Al-Quran, petunjuk hadis, bagaimana argumen hadis tentang kepemimpinan itu. Ada hadis dari Abu Sa'id, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila 3 orang keluar bepergian, hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai pemimpin. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi 3 orang bepergian saja harus menunjuk salah seorang sebagai pemimpin, apalagi kalau orang banyak, apalagi di dalam bermasyarakat, ya, mencapai tujuan dan sebagainya. Kemudian hadis yang selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, setiap orang di antara kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis riwayat Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ahmad. Nah, setiap pribadi itu pemimpin atas dirinya. Setiap ayah pemimpin atas keluarganya, setiap ibu pemimpin atas manajemen dapur dan anak-anaknya. Kemudian pelayan rumah tangga pun bertanggung jawab terhadap majikannya. Nah, oleh karenanya, karena setiap orang itu pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kemudian dalil yang selanjutnya saya sampaikan dari salah seorang ulama, yaitu Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, agama Islam tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan. Dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang oleh agama. Jadi di sini menunjukkan bahwa
umat Islam itu harus menjadi pemimpin. Karena jika kekuasaan itu dipegang oleh orang yang tidak beriman, tentu saja dia akan mengambil keputusan, mengambil kebijakan tanpa landasan keimanan. Sehingga kemudian agama juga akan rusak, ya. Kemudian kekuasaan juga tidak bisa langgeng, kata Ibn Taimiyah, tanpa ditunjang oleh agama. Nah, saudara sekalian, demikianlah kuliah kita hari ini tentang pengertian dan urgensi kepemimpinan dan kepemimpinan Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.